Oke, hari ini kita sudah sampai di 1 Samuel 3. Ya, Allah memanggil Samuel. Materi tetap diambil dari Alkitab bergambar anak. Allah memanggil Samuel. Pada suatu malam, Imam Eli sedang tidur lelap. Ia tidak dapat melihat dengan jelas lagi. Samuel juga sedang tidur lelap. Lalu Tuhan memanggil Samuel. Maka Samuel pun berlari kepada Eli. Ia berkata, "Ya, ini saya, Bapa memanggil saya." Namun jawab Eli, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Kemudian Samuel pergi dan kembali tidur. Lagi-lagi Tuhan memanggil Samuel. "Samuel." Samuel pun bangun lalu menemui Eli. Ia berkata, "Ya, ini saya, Bapa memanggil saya." "Anakku," jawab Eli, "aku tidak memanggilmu, kembalilah tidur." Dan Tuhan memanggil Samuel untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun dan kembali menemui Eli. Dia berkata, "Ya, ini saya, Bapa memanggil saya." Kemudian Eli pun sadar bahwa Tuhanlah yang telah memanggil Samuel. Maka Eli berkata kepada Samuel, "Tidurlah kembali. Jika ada yang memanggilmu lagi, katakanlah, bicaralah, hambamu mendengarkannya." Samuel pun tidur kembali. Tuhan memanggil Samuel lagi seperti sebelumnya. "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Berbicaralah, hambamu mendengarkannya." Dan Tuhan pun menyertai Samuel sehingga dia dewasa. Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam muka manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya, dipercaya nama dengan sempurna. Harusnya kita manusia yang mengerti perintah Allah. Jam beberapa paginya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapanya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Samuel ini seorang nabi yang hidup di zaman antara zaman hakim dan zaman raja. Ya. Hakim yang terakhir kemarin kita lihat si ini toh, Simpson. Nah, terus Samuel. Nanti tiba zaman raja, dia mengurapi raja pertama, Saul, dan raja kedua. Ya. Tuh, Saul menjadi raja. Samuel ini keturunan Lewi. Dia memang seorang pelayan. Jadi dulu ada satu suku namanya suku Lewi, itu khusus ditunjuk untuk melayani Tuhan di Bait Allah. Jadi dia salah satu orang Lewi. Nah, nabi besar dia, cukup ngetop, ya, nabi hebat. Tapi waktu muda, ya 1 Samuel 3 ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi waktu itu dia sudah melayani Tuhan tapi di bawah pengawasan si Eli, imam besar pada waktu itu. Ya. Dan pada waktu itu firman Tuhan sangat jarang, penglihatan pun juga
tidak sering. Kenapa kok waktu itu Tuhan bisa jarang berfirman, jarang memberikan penglihatan? Ya pasti karena dosa. Israel jatuh bangun dalam dosa. Makanya itu salah satu bahayanya dosa, membawa kita pada penderitaan. Kita jadi jarang mendengar Tuhan, jarang melihat kuasa Tuhan. Ya semuanya karena disekat oleh kejahatan, oleh dosa-dosa kita gitu. Terus pada suatu malam Samuel didatangi oleh Tuhan. Ya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Terus Tuhan manggil dia. Dia pikir si Imam Eli yang manggil. Sampai 3 kali baru si Imam Eli ngomong, oh mungkin itu Tuhan. Ya nanti kalau dia manggil lagi sekali lagi, kamu katakanlah, bicaralah, hambamu mendengarkannya. Samuel pun tidur kembali. Ya, bayangin ya. Waktu itu Samuel sudah menjadi pelayan Tuhan. Tapi dia nggak tahu. Waktu itu Tuhan manggil dia. Gitu. Ini hampir mirip dengan Yakub. Yakub nggak tahu ada Tuhan di situ. Jadi, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting, dan manusia itu sebenarnya nggak bisa kenal Tuhan kalau bukan Tuhan yang menyatakan dirinya pada manusia. Manusia nggak bisa mencapai Tuhan kalau bukan Tuhan yang mencapai manusia duluan. Banyak orang kasih quote, carilah Tuhan. Sebetulnya itu salah. Kenapa kita mesti cari Tuhan? Yang tersesat bukan Tuhan, yang tersesat kita. Mestinya Tuhan yang cari kita, bukan kita yang cari Tuhan, gitu. Ya. Tapi karena manusia dilahirkan mati rohaninya dan membenci Allah, dia nggak bakal bisa mencari Tuhan kalau bukan Tuhan duluan yang berinisiatif mencari manusia. Jadi pengenalan akan Tuhan tuh sangat penting, dan paling penting lagi dikenal oleh Tuhan. Apa berita yang disampaikan Tuhan ke Samuel? Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kuperingatkan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Jadi Tuhan ini sebelumnya Tuhan pernah ngomong melalui hambanya yang lain. Ya. Sebab telah itu di 1 Samuel 2 itu. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Ya ini bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Ya. Jadi si Imam Eli ini punya 2 anak. Itu dua-duanya brengsek, jahat. Ya. Dia menghujat Allah. Si Imam Eli itu tahu. Tapi Tuhan bilang si Imam Eli nggak pernah marahin anaknya. Jadi walaupun Eli ini seorang imam, seorang rohaniwan, tapi dia nggak bisa tegas sama anaknya sendiri. Gitu. Ya. Anaknya melakukan hal yang salah, Tuhan bilang bahkan menghujat. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Nggak bisa dihapuskan dengan korban sembelihan dan korban sajian. Berarti dosanya sangat berat, dosa anaknya. Dan dia tahu, tapi dia nggak pernah mendidik anaknya, nggak pernah menegur dengan keras. Gitu. Akhirnya dia juga kena lah misalnya.
ya nggak pernah mendidik anaknya. Makanya mendidik anak itu sangat penting. Sama kayak papi sedang memuridkan kamu, mendidik kamu. Itu banyak perintahnya di Alkitab, di Perjanjian Lama ada, ajarkanlah berulang-ulang pada anakmu. Perjanjian Baru, didiklah anakmu. Jadi kalau orang Kristen mau memuridkan seseorang, mestinya yang pertama kali dimuridkan itu ya anaknya, lalu istrinya, atau istrinya dulu baru anaknya. Jadi orang terdekat itu dimuridkan, baru memuridkan orang lain, gitu loh. Supaya orang terdekat itu diselamatkan, baru orang lain diselamatkan. Ya, paham nggak? Nanti si Samuel ini juga punya anak, anaknya juga brengsek. Mungkin karena dia terlalu sibuk ngurusin bait Allah, ngurusin bangsa Israel, sampai anaknya nggak urus. Ya, banyak kisah-kisah kayak gitu di Alkitab. Daud juga anaknya ada satu yang rese. Jadi mendidik anak itu sangat penting. Paling penting itu yang mendidik anak untuk mengenal Tuhan. Jangan sampai seperti Samuel, walaupun dia sudah melayani, tapi ternyata dia belum kenal Tuhan, masih mati rohani. Banyak ya, di kekristenan sekarang tuh banyak orang melayani tapi nggak kenal Tuhan, apalagi dikenal Tuhan. Akhirnya mereka membentuk Allahnya sendiri. Manusia cenderung membentuk Allahnya sendiri karena dia nggak bisa mencapai Tuhan kecuali Tuhan yang menyatakan diri. Ya, karena manusia walaupun kita sudah mengenal dan dikenal, tetap kita nggak bisa kenal Allah itu sepenuhnya. Itu kita sudah lahir baru, tetap kita nggak bisa kenal Tuhan sepenuhnya. Apalagi orang yang masih mati rohaninya, nggak kenal belas. Ya, contohnya kayak gini. Samuel nggak tahu kalau dia dipanggil Tuhan. Yakub nggak tahu kalau di situ ada Tuhan. Waktu itu dia sudah melayani, sudah tahu oh Tuhan itu ada. Ini dia melayani di bawah pengawasan ini. Ya. Jadi pengenalan akan Tuhan dan dikenal oleh Tuhan itu sangat penting. Satu-satunya ya cara supaya manusia bisa kenal Tuhan ya harus ada lahir baru. Karena sebelum dia lahir baru, dia hidup tanpa Allah, hidup dengan keadaan tanpa Allah, dengan pikiran tanpa Allah, dengan hati tanpa Allah. Setelah dia lahir baru, naturnya dirubah, hatinya dirubah, pikiran dia ditundukkan di bawah Kristus. Dia hidup dengan pikiran sekarang yang berubah. Pertobatan kan kemarin kita belajar kan, pertobatan itu kan perubahan, berubah dari kehidupan yang tanpa Allah masuk ke dalam kehidupan yang dengan Allah, mengenal Allah, mengasihi Allah dan membenci dosa. Tapi ingat, papi bukan bicara kesempurnaan. Ya, ketika kamu lahir baru, kamu bertobat, kamu nggak langsung sempurna. Kristenan itu selalu dimulai dengan ketidakmatangan, bertumbuh sampai matang. Namanya juga buah. Buah itu kan muncul pasti mentah dulu. Tumbuh, disiram, dipupuk, tumbuh. Akhirnya matang dan bisa dipetik orang lain, bisa buah kamu dinikmati orang lain. Ya. Mengenal dan dikenal Tuhan. Pada saat itu pertama kalinya Samuel mendapat firman dari Tuhan, dan nanti di akhir ya
Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nabi Tuhan dia, bukan Nabi palsu, Nabi benar. Ya. Bicara tentang dikenal Tuhan, kemarin Papi pernah bilang loh, bahwa pengakuan kamu, ya, kamu mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, kamu mengakui bahwa Tuhan itu ada, ya, itu belum tentu menyelamatkan kamu. Jadi pengetahuan kita bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, itu belum tentu menyelamatkan kita. Ya, kemarin masih ingat toh? Di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan kita mengakui Yesus Tuhan itu nggak membawa kita masuk dalam kerajaan surga, kecuali ya, pengakuan kita dibuktikan dengan buah, dengan perubahan, ketaatan, melakukan kehendak Bapakku yang surga, ketaatan. Jadi Papi mengajarkan bahwa kekristenan itu diselamatkan oleh iman saja, iman tok. Kita mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kamu sudah selamat. Iman tok, kamu sudah selamat. Tapi iman yang sejati selalu diikuti dengan perubahan. Kenapa? Karena ketika kamu diselamatkan, kamu bukan hanya mendapat anugerah keselamatan, tapi kamu mendapatkan juga anugerah natur yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru yang berubah. Jadi otomatis kamu pasti menghasilkan buah, gitu. Nggak usah kamu usaha kerja keras kamu menghasilkan buah, nggak usah. Itu kamu sendiri Tuhan sendiri akan bekerja dalam kamu untuk kamu menghasilkan buah. Ayatnya di sini. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini kan ketaatan, ya. Buah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Kalau kamu mengerti, mungkin kamu akan membantah di sini. Loh, kan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat, kan itu buah, Pi. Betul nggak? Ya itu benar, itu buah. Tapi di sini konteksnya, ya, ketika manusia ngomong, loh, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Di sini manusia itu berargumen. Ngerti ya? Ketika Tuhan ngomong, bukan orang yang menyebut aku Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi dia yang taat, dia yang mempunyai buah, dia yang melakukan kehendak Bapa. Nah, tapi di sini dia berargumen, loh Tuhan, kami juga punya buah. Kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mukjizat demi namamu. Kok kenapa kami nggak dikenal? Kenapa kami nggak bisa masuk surga? Loh, kami berbuah loh. Tapi di sini mereka konteksnya itu menyombongkan diri. Jadi di sini mereka tuh berargumentasi melawan Tuhan. Loh, kami bisa loh berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mukjizat demi namamu. Manusia berargumentasi, dijawab lagi sama Tuhan. Pokoknya kamu kalau ngomong sama Tuhan pasti gak bakal menang. Dijawab lagi sama Tuhan. Pada waktu itu, aku akan berterus terang pada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya.
aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi dari awal orang-orang ini nggak pernah dikenal oleh Tuhan. Walaupun mereka mengaku mereka kenal Tuhan, tapi mereka nggak pernah dikenal oleh Yesus. Terus pertanyaannya, mereka kenal Tuhan siapa? Tuhan yang mana? Tadi Papi sudah bilang, orang yang belum lahir baru, mati rohani, membenci Allah, condong membentuk Allahnya sendiri. Ya. Dia pakai nama Yesus, bernubuat mengusir setan dan bermukjizat. Ini Yesus yang mana? Gitu. Kamu condong membentuk Allah kamu sendiri. Terus kamu ke gereja tiap minggu, kamu berdoa, kamu bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah dengan Tuhan yang sesuai dengan pikiranmu, bukan Tuhan yang sesuai dengan Alkitab. Akhirnya terjadilah penyembahan berhala. Kamu bisa bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Setan bisa, walaupun kamu sebut nama Yesus. Kalau yang bekerja di belakang kamu ternyata iblis, setan, bisa aja. Ya, dukun bisa menyembuhkan orang, dukun bisa mengusir setan, dukun bisa dia berkata-kata seperti berfirman, pengetahuan. Makanya pengenalan kita dan yang paling penting itu dikenal oleh Tuhan. Kalau kita dikenal Tuhan, sudah pasti pengenalan kita akan Tuhan pasti benar. Karena ketika kita dikenal Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya pada kita supaya kita bisa mengenal dia dengan benar. Contohnya kayak Samuel, kayak Yakub, Abraham, Musa, Adam waktu Adam jatuh ke dalam dosa, yang nyari Adam siapa? Tuhan. Adam di mana kamu? Adam di mana kamu? Itu bukannya Tuhan nggak tahu di mana Adam, tapi Tuhan tanya sama Adam, Adam kamu tuh lagi di mana? Maksudnya apa? Dia kan lagi jatuh dalam dosa. Orang kalau lagi jatuh dalam dosa dia nggak tahu tempatnya di mana. Tersesat, ngerti? Yang kan Tuhan tanya sama dia, Adam, kamu tuh di mana sekarang? Kamu tuh lagi jatuh dalam dosa, kamu lagi tersesat. Gitu maksudnya. Ya, jadi kalau bukan Tuhan yang berinisiatif mengenalkan dirinya ke kamu, menyatakan, gak mungkin kamu bisa kenal Tuhan dengan benar. Karena kita ini, hati kita cenderung jahat. Menyalah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dalam bahasa Inggrisnya, bukan kamu sekalian pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku kamu orang-orang tanpa hukum. Sekarang di kekristenan lagi ngetren ajaran bahwa orang Kristen sudah tidak lagi tinggal di bawah hukum. Mereka sudah bebas dari hukum Taurat. Tapi di sini Yesus bilang, enyahlah daripadaku kamu sekalian orang-orang yang tanpa hukum. Maksudnya apa? Memang hukum Taurat, kita sudah tidak lagi tinggal di bawah hukum Taurat, tapi di bawah hukum kasih karunia. Taurat sudah dibatalkan oleh kematian Yesus di kayu salib. Tapi itu Taurat yang mana? Sedangkan Tuhan berjanji di kitab Yeremia bahwa Dia akan menuliskan Tauratnya di dalam hati kita. Jadi kita tuh masih ada tunduk di bawah hukum yang ditulis di hati kamu. Gitu. Orang Kristen tuh nggak pernah lolos dari hukum. Ya, kita sekarang ini karena Taurat sudah dibatalkan bukan berarti kita sudah nggak ada hukum yang mengekang kita. Ada hukum yang ditulis Tuhan di dalam law kamu itu, hukum moral. Ditambah lagi dengan ajaran-ajaran Yesus. Yesus juga mengajar, memberikan hukum-hukumnya. Waktu di Perjanjian Baru kamu bisa lihat banyak pengajaran-pengajaran Yesus. Keinginan-keinginan Yesus, nilai-nilai yang Yesus ajarkan tuh banyak. Gaya hidup Yesus itu semua mesti diikutin. Kalau enggak, kamu dianggap orang-orang yang enggak punya hukum.
Jadi kamu nggak dikenal Tuhan. Karena kamu nggak kenal Tuhan, kamu nggak tahu hukumnya, otomatis kamu nggak tahu hukum-hukumnya dia, ya kamu orang-orang yang tidak punya kamu orang-orang yang hidup tanpa hukum. Jadi pengenalan Tuhan itu sangat penting. Hari ini kalau kamu bisa belajar, kita bisa belajar dengan tenang, mengenal Injil, mengenal firman-Nya, manfaatkan. Papi udah bilang manfaatkan sebaik mungkin. Yang konsen, yang intens, konsentrasi, manfaatkan berkat rohani yang melimpah-limpah ini. Nanti ya, kamu mesti manfaatkan. Papi pun belajar ini sampai papi bisa ngajarin kamu. Papi bukan belajar setahun 2 tahun gitu. Dari papi kenal mami, nikah, datang ke gereja, itu berapa tuh? 12 tahun yang lalu papi sudah buka-buka, sudah papi selidiki. Sampai hari ini papi masih tetap belajar terus, nggak ada habisnya, tetap ada banyak hal-hal baru yang kita temukan. Karena itu belajar firman Tuhan tuh nggak mungkin habis. Sampai kamu mati loh, kamu pelajarin ini loh, nggak bakal habis. Setiap kamu ulang pasti akan ada hal baru yang disingkapkan oleh Tuhan. Sampai kamu kenal Dia, sampai pada kita dimuliakan nanti. Itu baru kita dengan sempurna. Di surga kita bisa dengan sempurna mengenal Tuhan. Yes, menit 26. Besok kita akan masuk ke Saul menjadi raja. Oke.